Itu ibaratnya tuh telur. Telur tuh kalau pecahnya dari dalam akan menjadi makhluk yang luar biasa. Tapi kalau pecahnya dari luar, didorong dulu, hasilnya nggak maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya di sini Cak Rawon dalam acara BC Mah Ngeraos. Kali ini materinya menarik sekali dan pembawa acaranya, wah, bener-bener deh. Pelari handal. Kenapa saya pilih tentang lari kali ini? Karena di bulan Oktober ini Indonesia sedang ada acara yang sifatnya nasional tentang olahraga, yaitu PON ke-20 di Papua. Nah, langsung aja ya, kita sambut nih Pak Rianto. Selamat malam Pak Rianto. Selamat malam, Cak Rawon ya? Cak Rawon. Cak Rawon saja, siap. Gimana Pak Rianto, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Gue kayaknya ini habis lari nih sore-sore tadi. Ya, segitulah gitu kan ya, untuk menjaga kondisi tubuh biar lebih seger gitu. Habis aktivitas tuh ya barang 15 tuh 30 menit lah kita. 30 menit. Oh, kalau memang pagi nggak sempet lari kan, kadang pagi itu kan kegiatan kantor tuh sibuk-sibuknya kita langsung ke kantor, begitu pulang kerja ya kita ambil nggak lama-lama lah, antara 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30. Oke. Yang saya bertanya-tanya nih ya Pak Rianto ya. Ya. Sejak kapan sih tertarik sama olahraga lari? Ini olahraga, kalau saya bilang ini olahraga purba ya lari ini ya. Oh, iya. Karena dari zaman Olimpiade pertama sudah ada ini lari ini. Kenapa kok tertarik? Jadi Pak Cak Rawon nih nyebut aku orang purba gitu. Bukan, ini olahraga lama nih saya udah yang paling hemat, paling irit, tapi efeknya luar biasa, bisa nguruskan badan misalnya. Oh gitu. Tak kirain Pak Rianto ini termasuk orang purba. Oh, bukan ya. Enggak. Ini Pak Cak Rawon. Saya sebenarnya sih kalau masalah kenapa harus menekuni lari gitu ya. Sebenarnya saya sih pada dasarnya juga suka olahraga gitu. Apalagi dulu memang awalnya suka sepeda gitu, tapi ya itu terus sempat vakum lama gitu kan. Terus sejak ya malah suka ganti-ganti, kadang juga ikut voli gitu juga. Terus cukup terkenal dulu di Jatim 1 kalau nggak salah. Di Jatim 1 itu ya. Terus begitu voli udah vakum, badan saya ini termasuk badan yang nggak bisa dijaga gitu. Jadi begitu berhenti olahraga, berhenti gerak gitu, BP langsung. Nah, timbangan tuh langsung jarumnya ke kanan. Langsung ke kanan. Wah, jadi pemirsa, ini adalah masalah yang sebenarnya umum kita hadapi ya. Jadi biasanya kalau orang jarang olahraga, jarum timbangan langsung full tank ke kanan. Nah, ini nanti kita tanya nih, tips triknya gimana. Lanjut Pak Rianto. Terus kan pas di Pasuruan itu sekitar kurang lebih 2016 lah itu kan. Waktu olahraga voli, terus kebetulan juga ada sedikit cedera ya, tangan jempol waktu itu ya, karena kan posisi saya waktu itu sebagai setter atau pengumpan. Terus ya udah berhenti. Terus saya memang sangat orang yang paling inspirasi lah ya waktu di Pasuruan itu Pak Hardi, Cak Hardi itu. Selamat malam Cak Hardi. Selamat malam.
Cak Hardi ya. Mbak Niken. Mbak Niken. Gitu. Mungkin bisa disapa. Mbak Niken, selamat malam. Tolong kalau namanya saya senggol-senggol ya Mbak, ini supaya nggak marah. Dan beliau itu apa ya, ya rajin tuh. Udah. Padahal dari segi umur kan senior saya jauh gitu loh. Itu tapi harus saya betulan ayo kalau biasalah Cak Hardi sama Mbak Niken kalau manggil saya kan ayo bre. Ayo, wes toh coba saya sebenarnya sih nggak tertarik gitu. Terus lama-lama ya udahlah, coba dah. Ya, nyoba. Awalnya saya memang berat banget. Awal-awal itu nyoba berapa kilo dulu, Pak Arianto? Paling 2 kilo. 2 kilo? 2 kilo pun saya bagi jadi berapa ya itu waktu itu ya? Mungkin dua sesi lah. Jadi 1 kilo itu 1 kali lari, 500 meter lari dan 500 meter jalan. Wah, itu ini masalahnya kayaknya sama seperti orang juga nih. Jadi ya emang 500 meter lari, 500 jalan gitu. Terus juga ya mulai pelan-pelan gitu. Saya terus ya sering ngobrol-ngobrol sama Cak Hardi gini. Gimana sih Mas, gimana sih Cak supaya ini udah pokoknya lakuin aja dulu gitu, terus nikmatin aja dulu gitu. Itu terus ya terus sama Pak Buniken, Mas Hardi kalau kadang ada event ikut, wah kok ya saya kok lama-lama asik aja juga gitu loh. Target saya nggak muluk-muluk waktu itu, cuma udah coba deh saya bisa finish 5 km aja 5 km gitu. Ternyata ya begitu sudah finish 5 km kok pengen nambah ya. Kurang gitu loh. Tapi tentunya sebelum merasa kurang dari 5 km tadi ada titik di mana saat ingin menyeriusi olahraga ini. Di mana itu saat itu? Ya itu saya begitu mikir, terus ternyata ya ini lari itu olahraga yang itu tadi yang mudah gitu, terus bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tinggal waktu aja kita yang ngatur. Yang berat tuh kalau menurut saya cuma 5 meter kok Mas, lari itu. 5 meter? 5 meter? Iya. 5 meter? Iya. Dari tempat tidur ke rak sepatu. Itu aja yang berat itu. Plus 1 ya, lari dari kehidupan. Lari dari kehidupan gitu. Jadi itu alasannya mulai serius ya. Jadi kan ya kita bisa lakukan dimana aja. Kalau waktu mungkin kita kan sebelum pandemi ya, sebelum pandemi kita sering ada tugas kemana, ada rakor, ada DL kemana. Cukup simpel bawa sepatu sama kaos olahraga, udah cukup. Gitu. Nggak ribet ya? Nggak ribet gitu loh. Terus Dayu awal-awal pengen serius. Kenapa kok bisa tertarik menekuni olahraga ini? Kan selain mudah tadi kan, apa yang tiba-tiba membuat Pak Rianto tuh saya sebenarnya jatuh cinta nih sama olahraga ini. Apa sih sebenarnya itu? Motivasinya apa? Pengen badannya kurus atau bagaimana atau apa? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman ini. Ya awalnya juga gitu, pengen kurus gitu ya. Terus terus sampai itu mudah. Terus ya nggak tahu ya, lama-lama itu tubuh kalau seminggu nggak lari itu rasanya pegel semua gitu loh. Atau itu udah menjadi edik atau gimana. Dan ini ya dari saya manfaat lari itu ternyata juga banyak banget gitu. Banyak banget. Jadi caranya tuh ya kolesterol tuh bisa terkontrol gitu. Terus juga ya pokoknya sehat dan menyehatkan lah. Lebih segar ya. Lebih segar gitu. Saya tergelitik nih saya di Pak Rianto tadi. Menurunkan berat badan. Nah, dulu sebelum kenal lari berat badannya berapa dan saat ini berapa? Mungkin bisa dibagi ke kalau baru ini. Saya itu waktu belum lari itu sekitar ya stabil itu di 78, 79. Kadang sampai klub ektis ya. Klub ektis. Oh. itu jadi tapi ya emang begitu ya sudah menekuni olahraga ini ya pelan-pelan emang ini ya
tidak bisa instan ya turun berat badan itu. Jadi ya pelan-pelan, emang pelan-pelan itu lama-lama apa harus ganti celana ini, ukurannya udah mulai nggak bener udah mulai mengecil ini gitu loh. Dari dulu biasanya itu pakai 32 itu udah rasanya itu wah penuh ya, tapi sekarang mungkin udah 31 kali ya gitu, 31 dan udah banyak longgar. Dan sekarang berat badannya tadi kan Club Actis sempat ya 78 79, sekarang itu udah masuk angka 68 69, turun 10 kilo ya. Iya, itu pun menurut saya masih belum ideal gitu loh. Gimana pemirsa? Ini masih belum ideal segitu itu. Coba bayangkan, belum ideal. Apa juga dibarengi dengan pola makan? Harus itu. Oh gitu ya. Jadi kalau lari rutin tidak dengan pola makan yang baik, berarti ya percuma. Atau bagaimana? Percuma sih enggak. Tapi ya itu namanya enggak efektif aja gitu loh untuk jaga untuk berat badan. Setelahnya sih ya kayak impas ataupun kalau ada defisit kalori istilahnya ya gitu. Itu pun cuma sedikit gitu loh. Dan saya orangnya memang masih bandel gitu loh. Masih suka gorengan. Makanya gorengan tuh kan. Iya, ini enggak ada gorengan ini Pak Rianto ya. Iya makanya itu loh. Ya nanti kita pesan Mas nanti. racun ini. Jadi turun 10 kilo dalam waktu ya hampir dibilang ya ini kalau saya kuning olahraga lari itu dari 2016 sampai sekarang 5 tahun lah. Katakan 5 tahun ya, tapi dengan cara yang kontinuitas yang lumayan tinggi dan harus menjaga ritmenya tadi itu ya. Jaga pola makan. Tapi kalau emang bisa kan saya bukan atlet ya Mas, cuma inilah misalnya pelarinya pun pelari hobi gitu loh. Itu kalau dijaga jalannya pola makan yang bagus itu pun harusnya ya 1 bulan itu bisa turunnya bisa 1 kilo gitu. 1 bulan 1 kilo. Kayaknya saya juga harus ikut lari kayaknya. Ya itu. Tapi saya lari biasanya gandol truk biasanya. Sampean tuh orangnya lengket kok. Kalau pagi lengket sama kasur. Wah, itu panggilan memang. Kalau di sini memang seperti itu Pak Rianto. Panggilan jiwa. Ya maklum lah. Bujang lokal. Ya gitu ya. Terus event apa yang pertama kali diikuti oleh Pak Rianto ini? Terus ikut event itu ada yang ngajak atau memang panggilan jiwa pengen ikut event itu atau bagaimana Pak Rianto? Kalau ini lucu ini. Kalau event pertama yang diikuti itu ya. Saya itu kalau dulu masih ada istilahnya yang di Tanjung Balai Karimun tuh loh, yang ada kan Bea Cukai. Ya. Ada kan ada ya Bea Cukai Run ya. Coastal Run atau apa di Coastal. Tanjung di Tanjung Balai Karimun. Marin kan. Coastal Run. Marin Coastal Run waktu itu. Itu kalau nggak salah tahun 2017 ya terakhir itu diadakan. 2017 itu saya kan hobi lari kan mengenal lari itu kan tahun 2016 ya. 16 akhir itu kan. Yeah. 2017 itu ya itu tadi sama Mbak Niken, sama siapa Pak Hardi, terus sama komandan juga Pak Bir. Malam Pak Bir. Untuk itu jadi diajak beliau gitu kan. Ya akhirnya dan waktu itu saya mengalami nggak tahu kenapa ya, mungkin sepatunya masih maklum masih pemula kan, kita nggak tahu beli sepatu masih anyaran itu. Kaki saya tuh lecet blister gitu kalau orang bilang ya, lecet. Berarti mungkin ya dulu kan lari asal lari aja, nggak tahu ini cara mendaratnya seperti apa, latihannya bagaimana itu nggak tahu kan gitu. Jadi sempat kaki saya itu lecet. Terus itu kan berangkatnya kita kan hari Sabtu ya, Sabtu pagi. Jadi malamnya tuh kaki saya tuh infeksi telapak kaki itu ya, karena itu nggak pecah, terus kayak cantengan ya, bengkak itu ya. Iya, bukan di kukunya tapi di telapak kaki agak ini loh miringnya itu. Jadi saya ke rumah sakit, wah besok ini mau res kok malah kayak gini. Begitu sakit malamnya itu dibuka itu kan, dibersihkan kan, dibersihkan, terus dikasih plester, dikasih obat, dah
Kalau emang besok nggak sempat demam juga saya meriang tuh. Oh ya, efek dari bengkak tadi itu. Jadi malam-malam sama istri saya itu ke klinik lah, klinik di Gedangan itu. Suruh nganter itu. Jangan-jangan BDS Gedangan. Tahu aja ini. Jadi udah gitu. Sudah begitu udah enak. Paginya saya nekat dengan kaki terplester itu. Sampai di bandara ini lucu. Kan yang pesen tiket kan teman saya waktu itu Pak Wido. Malah Pak Wido. Tanggal berapa gitu kan? Saya tahu. Ternyata kita check in tuh nggak ada tiket kita itu. Belum ada ya? Belum ada. Statusnya nggak ada. Statusnya nggak ada. Ternyata apa? Tanggalnya sama. Tapi bulannya itu bulan depannya. Itu. Masya Allah. Jadi keliru bulan. Akhirnya gimana keliru bulan? Ya udah. Apa? Ini aja langsung apa? Goso aja waktu itu lebih mudah ya. Goso dapat tiketnya ya sekitar jam 12. Jam 12. Jadi tetap berangkat ya? Itu berangkat dengan kaki terplester, pakai sendal, lalu pincang-pincang. Apa yang terjadi di sana? Ya, alhamdulillah finish walaupun dengan terpincang-pincang gitu. Itu berapa kilo waktu itu? 10K ya? 10K. Wah, luar biasa sekali pemirsa. 10K kaki cedera bisa finish. Masih ingat waktunya berapa? Waktunya mungkin 1 jam lebih itu, 1 jam lebih. Hampir 1 jam 30 menit kali ya. Kan saya juga lari jalan itu udah terasa sakit ya udah jalan aja. Enggak ngoyo gitu. Nah, kalau kita bicara soal lari, itu kan pasti ada kaitannya sama pace ya. Nah, pace adalah segalanya kalau bagi pelari kan. Ya, saat ini ya. Ya, enggak juga sih untuk orang-orang yang seperti Pak Rianto yang memang sudah rutin lari kan, pace itu sudah menjadi sebuah patokan lah bahwa kamu pace berapa? Nah, itu perbandingannya itu kan. Samanya kalau kita bersepeda itu kan speedmu berapa? Kalau nanjak dituntun apa dinaikin. Nah, itu kan ada gengsinya seperti itu ya. Oh iya, betul. Nah, waktu itu untuk pertama kali Pak Rianto lari di event seperti itu, pace-nya berapa Pak Rianto? Ingat gak? Waduh, hampir 8 kali ya. 8 ya? Hampir 8. Di 2017 itu 8. 2018, 8. Dan sekarang, berapa pace-nya? Kalau sekarang ya, kalau lihat yang event sesuai dengan yang terbaru BC-ran kemarin itu, saya, tapi untuk jaraknya kan 7,5 kilo ya. Kemarin tuh alhamdulillah bisa nyentuh pace 429. 429. Wow, luar biasa sekali nih pemirsa. Nah, sekalian aja nih, mumpung nyenggol-nyenggol BC-ran yang sekarang ini, yang 2021, Pak Rianto ini ada prestasi tersendiri kemarin. Nah, bisa diceritakan Pak Rianto? Prestasinya apa tuh kemarin tuh? Oleh-oleh dari BC-ran yang 2021 ini? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya sih target utama emang sih kalau kita biasa olahraga ya gitu. Podium itu adalah bonus. Podium bonus. Gitu. Target utama adalah kita punya target sendiri, yaitu mengalahkan diri sendiri sebenarnya gitu. Saya waktu itu juga mentargetkan bahwa untuk kita flashback ke BC-ran yang virtual 2020 itu saya ya udah latihan itu waktu itu 7,4 kilo lah ya, karena kan sesuai dengan temanya 74 kilometer, yaitu 74 tahun. 74 tahun. Itu saya targetnya waktu itu saya harus finish di bawah 40 menit gitu. Jadi waktu itu saya finish itu 39,08 menit kalau nggak salah. Wow. 39,08 menit itu dengan kalau dihitung pace-nya itu 5.11. Dan di tahun ini pace-nya jadi 4.29. Jadi tajam. Tahun 2020 itu saya urutan keempat untuk kelas master loh ya. Wah, kelas master coba. Master ini. Wah, kalau kita mah yang cupu. Bukan, saya pikir beda. Master dalam dunia lelarian itu, master itu usia 41 tahun ke atas. Wah, saya kira yang lebih 40 tahun ke atas lah. Lebih jago lah gitu. Ternyata U40 toh. U41 ke atas. Loh, Pak Rianto ini masa ya ada 40 toh umurnya nih? Oh, saya udah 42 lebih, 42 setengah mungkin. Wah, aplaus lu Pak Rianto. Saya lihat Pak Rianto pelawat muda ini yang harus dicontoh ini.
generasi muda saat ini harus melihat Pak Rianto ini awet muda. Kalau bandingannya sama saya ya 11-12 lah. Jadi saya urutan keempat waktu itu. Keempat. Terus apa? Saya juga apa? Setelah itu sama teman-teman pusat, mau nggak Pak kita bergabung latihan di sini gitu. Kita ada komunitas lah orang apa? Runner itu ya. Runner BC itu. Itu ya udah kalau memang boleh bergabung saya bergabung kan gitu. Itu jadi itu target apa 2021 saya finish di bawah 35 menit gitu kan. Untuk jarak yang 7,5 kilo. Di bawah 35 menit. 30 menit gitu. Ya bener aja, pace-nya tadi ada peningkatannya sangat tajam sekali, 0,8 tadi peningkatannya. Iya, jadi 0,8. Dari 5,11 ke 4, sekian tadi? 4,29. 4,29. 0,9 berarti. Iya, besar. Tahu. Luar biasa memang. Berarti di Bea Cukai ini memang banyak pelari-pelari ya Pak Rianto ya? Banyak bagus, potensial banyak. Dari usia yang muda sampai yang sudah senior? Oh, senior. Kalau senior tuh kayak apa? Cak Hardi, Mas Hardi itu kan termasuk senior tuh. Iya, seksi saya dulu itu. Wah, itu keren itu. Larinya tuh kencang, keren. Padahal umurnya tuh mungkin 9 tahun di atas saya begitu. Saya sama Pak Hardi dulu. Pak Hardi sampai banyak ngeten Pak Hardi. Jos memang Itu, naik gunung oke, lari juga bisa. Jadi inspirasi banget. Beliaulah yang mengenalkan saya sama lari itu. Ya, wah dia sempat bilang juga, wah Rianto dulu itu bukan apa-apa. Gitu. Bukan apa-apa ya, tapi sekarang menjadi sesuatu lah. Menjadi sesuatu. Dan itu memang apa? Ya tadi nih saya punya target pribadi. Kalau memang target kita itu akhirnya toh menjadi apa? Podium istilahnya itu adalah bonus. Gitu. Yang penting kita harus bisa mengalahkan diri saya sendiri. Intinya kan apa ya? Faktor utama ya itu. Gimana kalau kita bisa mengalahkan orang lain, kalau mengalahkan diri sendiri aja belum bisa. Nah, itu. Oke. Menarik sekali nih pemirsa terkait lari. Nah, saya mau tanya Pak Rianto ini terkait prestasi yang diraih selama lari. Kalau tadi ada podium nomor 4 ya, pernah gak meraih prestasi yang lebih tinggi lagi atau ada hadiah uang yang dikejar untuk itu? Enggak, saya kalau hadiah uang sih enggak. Podium juga enggak. Misalnya itu target. Dan kebetulan di BC Run 2021 ini ya alhamdulillah ya saya dapat maksudnya walaupun bukan yang the best tapi dapat runner up lah untuk usia 41 ke atas. 40 tadi itu. Internal Kementerian Keuangan. Oh, di Kementerian Keuangan. Iya. Jadi waktu di Bekasi kemarin kan kita diadu tuh sama pelari kencengnya Kementerian Keuangan dari pajak dari mana gitu. Iya, pajak sama diadu yang virtual juga gitu. Dan alhamdulillah bisa walaupun bukan jadi yang terbaik tetap ada istilahnya juara 2 lah, dan target saya finish di bawah 35 menit pun tercapai gitu loh. Jadi selalu ada target-target tertentu ya? Iya. Dan apakah ada niatan untuk mempertajam lagi rekor-rekornya sendiri itu tadi, rekor-rekor pribadi, target pribadinya itu Pak Rianto? Oh, jelas ada. Oh, jelas ada ya? Pasti ada. Pasti ada ya? Ya itu kita akan ada kepuasan tersendiri kalau kita bisa itu tadi mencapai yang lebih baik dari apa yang apakah saya ini masih mampu atau tidak. Kalau Pak Rianto ingin mencapai yang lebih baik, tentunya itu dibarengi dengan tekad dan kemauan. Apakah Pak Rianto juga punya pelatih dalam hal ini? Nah, atau komunitas yang untuk latihan-latihan itu? Ada, terus dari BC Run itu juga di situ pelari-pelari yang sebenarnya yang ada potensi lah, kita ada namanya potensial group itu di situ kita digembleng walaupun kita nggak pernah istilahnya ketemu offline ya, tapi memang sekedar online bersama ini coach muda kita itu Mas Diki tuh, malah Mas Diki itu memang keren walaupun beliau masih muda ya, tapi inspirasinya itu sangat luar biasa motivasi banget. Ya, motivasinya cepat banget, dan program-program yang dijalankan pun bagus. Dan Pak Rianto mengikuti program-program itu satu persatu.
ya selama ini. Jadi kan kita ya kalau latihan sama ada programnya kan hasilnya juga akan Ya, lebih tertata dan terstruktur ya. terstruktur dan luar biasa. Gitu. Oh. Jadi ya, Itu kalau dari segi untuk Pak Rianto. Nah, di BC Mataram ini, apakah ada potensi untuk menjadi pelari-pelari handal? kalau di BC Mataram sih saya kalau melihat saya sih sebenarnya banyak ya potensinya. Tapi ya itu tadi kemauan dari Individunya sendiri ya. individunya sendiri. Misalnya kan kayak gini ya. Kita itu ibaratnya tuh telur. Hmm. Telur tuh kalau pecahnya dari dalam akan menjadi makhluk yang luar biasa. Tapi kalau pecahnya dari luar, didorong dulu hasilnya nggak maksimal. Jadi emang harus ada kemauan dari dalam diri sendiri untuk menjadi seorang yang ya hobi lari itu tadi gitu. Ya emang saya juga nggak memaksakan gitu loh. Jadi potensi itu ada ya. Itu ada sebenarnya kan, apalagi teman-teman milenial ini itu kan banyak lah ya, tenaganya pun masih bagus banget. Nah, masih bagus, gitu. baterai masih full-fullnya Masih lah. full-fullnya gitu. Terus Dan lari itu nggak sulit kok, cuma kita menyisihkan waktu aja lah. Satu hari itu kan 24 jam ya. Kita kalau saya itu ya latihan ya lari deh paling dalam seminggu tuh 5 kali gitu kan. Seminggu 5 kali. Dan pasti ada hari istirahatnya juga. Nggak boleh juga tubuh ini dipaksa untuk terus Ada terus gitu. Terus juga ya paling pagi sekitar 30 sampai 45 menit itu cukup. 30 sampai 1 jam. Nah, kalau long weekend kalau weekend itu biasanya baru Tambah. kita jauh-jauh gitu kan, karena memang tidak ada tidak masuk kantor dan waktunya kan lama. Pas kalau nggak pulang ya. Tapi ini loh Mas Dion, buat pelari itu malam minggu malam yang pendek loh. Malam minggu malam yang pendek. Iya. Kenapa demikian Pak Rianto? Kalau biasanya kan malam minggu ada malam yang panjang, Ada lagunya begadang itu, gitu ya. kan. Nah. Tapi bagi pelari tidak. Kenapa? Karena besoknya harus long run. Oh, iya. Berarti harus mempersiapkan fisiknya ya. Iya, harus tidur cukup gitu loh. Harus tidur cukup. Ya kalau malam minggu itu saya paling banter itu jam 10 udah tidur. Paling ya bisa jam 9 tidur gitu. Terus kemudian tidur dan subuh udah bangun lagi. Terus bangun lagi, Iya. persiapan ini itu, terus long run. Gitu Dan long kan. run biasanya jatah yang diambil berapa kilo untuk long run itu? Tergantung ya, biasanya sih kayak minggu kemarin saya ambil 25 kilo kan gitu. Wow, 25 kilo. Nah, kalau paling pendek biasanya sih 15 kilo cukup sih waktu itu. 25 kilo itu jarak dari Pondok Bambu ke Tanjung Priok. Oh iya. 25 kilo. Gitu. Luar biasa. Wow. Asik sekali berjalan sama Pak Rianto ini. Tapi kalau kita bicara tadi soal larinya sudah, cerita-cerita di awalnya sudah. Nah, ada beberapa hal lagi yang masih saya mau bicarakan ini. Saya mau bicara terkait sepatu. Ini buka dapur semua nih. Ya nggak bisa. Namanya olahragawan itu kalau lari yang saya tanyanya sepatunya. Kalau olahraganya tenis, saya nanya raketnya. Nah, kalau lari, Saya kan nyeker. yakin. Sepatu Pak Rianto. Nah, bagi pelari ini sepatu kan segalanya ya. Karena ada sepatu yang semakin ringan kan semakin oke, semakin kencang. Itu bener kan itu ya? Iya. Nah, Tapi ya tuh harus degolnya juga dilatih gitu. dengkulnya harus loh. dilatih. Nah, pertanyaan saya, Pak Rianto ini punya berapa pasang sepatu dan kegunaannya apakah ada yang khusus nih? Aduh, nggak enak nanti kalau dengerin orang. Udah terlanjur di sini nih. Kalau saya sih sepatu sementara ini ya berapa ya, 1, 2, 3 ada 5 pasang. 5 pasang. Tapi Dan itu juga pakai semua gitu. yang di sini aja ada 3 kan di sini kan? Di Mataram sini ya. 3 pasang, malah 4 tuh di Surabaya 1. Oke. Nah, itu apakah ada spesialisasinya sendiri misalnya sepatu-sepatu itu? Iya sih, biasanya sih saya kalau untuk latihan biasa gitu pakai yang biasa lah gitu. Ya, latihan ada sendiri. Ya, Lalu lalu untuk misalnya
ada race tertentu gitu, jadi saya pakai sepatu yang beda. Gitu. Yang beda. Dan apakah itu disesuaikan dengan tracknya misalnya? Iya, terus kan juga ada sepatu yang belum pernah saya pakai. Jadi karena memang sepatu itu adalah sepatu misalnya trail ya. Selama ini memang belum nyoba trail gitu loh. Ini menarik dipakai di Rinjani Pak Rianto. Pengennya seperti itu sebenarnya, tapi ya lihat kemarin kan ada rencana Rinjani juga itu kan ya, ada pas Covid lagi tinggi-tingginya PPKM gitu kan ya, akhirnya ya ambiar nak piar gitu ya. Ambiar iya gitu. Oh nggak jadi. Jadi semuanya memang ada fungsinya sendiri-sendiri sepatu-sepatu itu. Nggak bisa kita campur jadi satu, nggak bisa ya. Ya tergantung orangnya sih. Kalau saya sih emang ya kalau kita latihan seminggu 5 kali otomatis kan juga apa ya, kita lari seminggu 5 kali ya soalnya kan tetap aus juga gitu gitu. Kalau di Mataram sini, NTB sini, Pak Rian sudah pernah ketemu sama Lalu Muhammad Zohri belum? Belum sih. Kalau ketemu mau diajak lari nggak itu? Takut gua. Yang ada nanti diajakin mampir ke minimarketnya nanti. Oh ada ya? Oh ada di Pemenang sana ada. Zohri Market. Sebenarnya sih ya kita perlu ngobrol-ngobrol juga sebagai seorang media. Iya, tapi kan dia peraih medali ya. Ya sprinter kan. Sprinter sama lari seperti Pak Rian ada dua yang berbeda itu. Ya kalau ya rata-rata sama sih sebenarnya. Nggak tahu juga sih, tapi kan Pak Mas Lalu itu kan jarak pendek ya. Iya, jarak pendek. 100 meter ya atau 200 meter itu kan ya mungkin katanya sih atau orang-orang tuh ya kalau sama maratoner atau apa tuh yang dilihat badannya kan beda itu. Beda. Kalau Mas Lalu sama Mas Agus Prayogo itu kan beda banget ya. Mas Agus Prayogo kan lebih agak kurus, tapi kalau Mas Lalu kan agak gempal. Gempal. Jadi kan emang kalau untuk sprinter itu kan otot-ototnya dilatih untuk jadi memang apa namanya masa ototnya ya. Daya ledaknya biar tinggi karena dia punya apa agar larinya semakin cepat. Memang seperti itu. Oke, sepatunya tadi 5. Sepatunya 5 ini diinget-inget nih, sepatunya 5 nih. Nanti siapa tahu bosen nanti turun ke siapa teman-teman yang di sini larinya kenceng, siapa tahu ya kan, ngarep boleh toh. Ya boleh, nggak masalah, nggak apa-apa, yang penting melayu sik ngono lho. Melayu gerak gitu. Ya nanti kita bikin event lah gitu. Bikin event bisa lah. Kalau soal event gampang lah itu Pak Rianto. Gitu loh. Yang penting tuh ya itu tadi, telur tuh harus pecah dari dalam. Di dalam. Jadi harus ada apa istilahnya, dorongan khusus dari itu karena memang ada komitmen. Nah ini saya dapat dari komunitas 30 hari berlari itu ya. Jadi 30 hari berlari. Itu ya gitu. Konsistensi adalah kunci. Memang harus konsisten. Nggak boleh apa bulan ini aku seneng lari, bulan depan aduh capek gitu. Tapi memang tantangan tuh menurutku sih 6 bulan 5 bulan pertama ya. Gimana kita bisa konsisten nih 5 bulan itu gitu. Kalau kita sudah konsisten 5 bulan itu ya tubuh itu akan membiasakan dan terasa enteng ya. Terasa enteng dan apa, kita kalau nggak lari itu rasanya ada sesuatu yang kurang gitu loh. Kenapa aku nggak lari? Justru kadang kalau waduh capek ini. Padahal jadwalnya lari capek nih. Tapi begitu kita langsung pakai sepatu ini, kadang hasilnya kok malah lebih baik gitu loh. Oh, gitu. Jadi ada semacam panggilan jiwa dan paksaan ya? Ya harus dipaksa. Paksaan. Tapi memang kuncinya ada di konsistensi dan komitmen tadi itu. Betul, disiplin. Oke. Gitu. Menarik ini. Nah, Pak Rianto ini biar bisa menjaga performanya seperti ini, ada ini ya rahasia-rahasia sendiri nggak, atau mungkin sesuatu yang bisa dibagikan ke pemirsa semua ini? Kalau untuk jaga performa ya itu tadi, konsisten latihan. Terus yang kedua ya jangan malu lah untuk bertanya kemana, mungkin ke expert lari gitu yang udah yang punya kenalan teman dekat. Apalagi kan kita di Bea Cukai kan ada ya komunitas atletiknya itu ya, ada sama itu
jangan malu lah untuk bertanya gitu. Terus untuk jaga kondisi ya terus pola makan tuh benar gitu loh. Terus yang keempat mungkin ya lari tuh tidak hanya pakai kaki gitu loh. Oh iya, nggak hanya pakai kaki. Seluruh badan tuh gerak gitu. Jadi ya emang harus kita latih semua dari ujung rambut ke ujung kaki istilahnya gitu. Jadi nggak asal lari gitu aja, angger mancal lari gitu. Dulu waktu aku pertama-tama sampai tahun 2019 ya. 2019 sebelum pandemi itu ya. Jadi asal kaki melangkah aja gitu. Dan itu apa ya? Gampang cederanya tiba-tiba kok apa? Sakit, kaki sakit, ankle cepet sakit, terus telapak kaki apa? ini Suduan itu istilahnya gitu loh, suduan itu apa? Kram perut ya? Kram perut ya kram gitu perut kan, itu. terus ngos-ngosan. Nah, tapi ya efek dari pandemi inilah saya bisa malah istilahnya meningkatkan performa itu kan ada kelas online gitu, kelas online dari apa dari boleh nyebut merek ya ini ya? Boleh silahkan apa. Itu dari apa? Dari Pocari itu ada chef virtual class itu kan. Virtual class, jadi yang setiap sore ikut itu. Iya. Kadang ini malam-malam ngapain gitu. Iya, ngapain Pak Rianto malam-malam latihan sampai malam Pak Rianto ini latihannya ini luar biasa. Jadi di situ di chef virtual run itu kan, chef virtual class itu kita diajarin gimana memperkuat apa? Tubuh. Gimana apa bacanya tubuh apa core kalau orang bilang ya, terus kaki diajarin gimana ayunan tangan yang benar sampai segitunya loh, ayunan tangan untuk melari itu. Iya gitu, jadi ya emang selama pandemi kan saya tahun kemarin ikut juga, terus setelah tahun ini kan untuk persiapan apa Pocari virtual run nanti kan ya tanggal gongnya 24 Oktober nanti itu kan ya itu kita latihan bersama ya oleh pelatih ya apa mereka tahu lah, ada di situ juga ada banyak diajarin gimana pemanasan, terus gimana kaki mendarat yang benar itu seperti apa. Kaki mendarat maksudnya pada saat kita lari napaknya itu bagaimana napaknya gitu. Di mana itu kan kadang kan kita asal napak gitu aja kan, tiba-tiba akhirnya terus lututnya yang benar segimana, terus bagaimana apa pendinginan habis lari. Kalau dulu kalau dulu kan pendinginan pakai es kita. Maksudnya segelas es. ini nipu nih, segelas es teh biasanya kayak gitu. Sekarang ya habis lari itu saya merasakan. Jadi habis lari mungkin apalagi habis long run itu saya sempatkan minimal 15 menit untuk pendinginan itu. 15 menit ya? Bisa 15 sampai 30 menit. Masya Allah, lama sekali. Iya emang ya habis itu kan badan seger lagi. Kaki-kaki yang tadi pegel-pegel yang tegang itu udah nggak ada lagi gitu. Waktu dulu pertama kali kayak gitu olahraga lari ini ya, apakah kerasa badan tuh jarum semua awal-awal itu apa namanya kaku-kaku gitu? Pasti itu tuh. Dan kalau sekarang ini setelah pendinginan yang baik dan benar masih kerasa nggak kayak gitu? Tidurnya nyenyak. Tidurnya malah enak ya. Enak. Nah, jadi tidurnya enak tuh, jadi kan apa badan tuh seger gitu loh. Jadi apa paling kalau habis long run, habis pendinginan paling ya kerasa 30 menit sampai 1 jam lah. Kalau habis mandi itu seger lagi udah gitu. Udah seger lagi ya. Dan saya perhatikan Pak Rianto kalau bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi itu sudah bangun ya. Padahal tidurnya jam-jam 10 malam udah tidur, terus jam 3 pagi udah bangun itu. Ya. Padahal kan kalau orang yang biasanya umumnya itu walah capek semua ini badan nih. Ya itu tadi tidur kan yang penting kualitas ya. Kualitas ya. Terus ya itu zaman apa? Ya enggak paling jam 4 lah sini, jam 4 bangun jam 4. Kalau jam 3 tuh jarang. Kalau jam 3 paling ya tidur lagi tuh. Jam 4 bangun sampai nunggu sampai apa? Biasanya setengah 6 atau jam 6 baru
ngaspal lagi emang bajai, ngaspal lagi Gojek, ngaspal lagi. Nah, saya mau tanya soal makanan Pak Rianto. Nah, ini kan penting makanannya. Saya lihat dalam beberapa kesempatan Pak Rianto makannya itu pakai nasi merah. Apakah itu ngefek? Saya juga penyinta nasi merah Pak Rianto. Tapi yang di Surabaya biasanya nasi goreng merah. Itu kan enak ya. Iya. Nah, itu. Ya. Itu emang apa? Ada efek mengurangi kalori atau bagaimana atau mengurangi karbohidrat, sorry. Ya. Ya. Ya itu tadi untuk biar lebih efektif kita menurunkan berat badan gitu loh. Jadi kan kita kalau pakai ini lagi ya, apa istilahnya? Dulu kalau nggak salah itu apa ya, ada rumus fisika lah ya. Jadi berat itu kan berbanding terbalik dengan percepatan, bukan kecepatan ya. Percepatan W dibanding iya. dengan apa, gaya yang dikeluarkan sama kalau nggak salah kan gitu. Jadi semakin apa, dengan umpamanya kita mengeluarkan gaya mungkin 100 watt gitu kan, dengan berat badan mungkin sekarang wama 75, itu kan A-nya itu kan percepatannya itu kan rendah gitu kan. Tapi begitu berat badannya berkurang, itu kan otomatis dengan gaya yang sama ini akan outputnya akan lebih cepat. Ya. Gitu. Jadi ya lari itu kalau kita kolerasinya, kalau kita lakukan rutin juga akan menurunkan berat badan kan. Kalau berat badan turun, korelasinya kecepatan lebih enteng ya. Pace lebih akan naik. Gitu. Kayak main Tamiya aja. Jadi ganti body lebih enteng gitu jadinya. Iya, benar gitu. Jadi itu ya emang ya sebuah keniscayaan ya itu ya. Iya, kita masukkan lah. Oh iya ya, ternyata kalau kita belajar waktu SMA fisika seperti ini nih, kita praktekkan dalam sehari-hari ternyata benar juga. Fisika nih, ini kelasnya IPA nih kayak gini fisika nih ya. Ya mohon maaf nih, saya juga anak IPA jadi ya paham ya maunya Pak Rianto nih, mohon maaf nih. Jadi ingat ke zaman dulu lagi Pak Rianto. Menarik kita ngomong sama Pak Rianto malam hari ini ya. Terakhir nih Pak Rianto. Ya. Terakhir nih sebelum kita tutup acara ini, banyak pelari-pelari muda. Ya kan? Banyak pelari-pelari muda, banyak bibit-bibit unggul. Pesan Pak Rianto apa untuk para pelari-pelari muda ini di Bea Cukai dan Bea Cukai Mataram? Ya, konsistenlah dalam berlatih. Terus harus ada, biar kita nggak bosan. Kan saya sendiri ngalamin itu jenuh. Jenuh itu pasti ada. Saya yakin jenuh itu pasti ada. Tapi gimana kita bisa melawan jenuh itu gitu. Jadi ya untuk bisa melawan jenuh kita harus ada goal yang harus ingin kita capai gitu. Ada target dan tujuannya ya. Dan apakah lari itu juga harus ada temennya? Saya lihat Pak Rianto kan juga ada rame-rame juga. Masa pandemi begini takut bang. Takut Cak, saya Cak gitu loh. Bukan enggak, kalau sekarang kan oke lah ya. Tapi apakah faktor teman itu juga penting? Penting. Gitu. Karena kita bisa saling memotivasi. Tapi saya memang kalau lari sendiri, tapi kan saya teman virtual banyak. Ya. Jadi kita saling memotivasi gitu. Jadi gimana kalau dalam komunitas itu, wah ejek-ejekan udah biasa ya gitu. Nah, yang bisa, misalnya ejek-ejekan yang bisa menumbuhkan motivasi atau semangat gitu. Oh, ya. Bagus sekali pesan-pesan Adi. Oke, terus ini Pak, mungkin gimana? Saya ada ini apa? Atau closing statement atau gimana ya? Boleh, silakan langsung. Terus dari apa? Saya kutip dari teman komunitas saya gitu loh ya. Jadi kalau dalam menghadapi race atau ini kita sudah dalam suatu perlombaan itu ya, kita harus bisa kontrol emosi. Believe in our training, listen to our body, control our emotion, and enjoy your race. Yang terakhir ini kayaknya masuk nih, enjoy your race. Jadi percaya pada latihan Anda. Kalau memang udah latihan benar. Terus dengarkan body kita, dengarkan badan kita gitu. Jangan kita pace-nya itu mentoknya di 429 nggak saya. Kita berusaha untuk pace 3. Di tengah-tengah nanti mau mate gitu.
Terus ya itu tadi, kontrol emosi dan nikmati race. Gimana caranya? Kalau mau menikmati race ya jadikanlah latihan itu seperti race. Ya begitu race kita tinggal senang-senang gitu. Oke, pemirsa, seru sekali kita malam ini berbicara dengan pelari bea cukai Pak Rianto, dan udah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini Pak Rianto. Siap. Semoga Pak Rianto ke depan bisa semakin berkibar lagi dan lebih sudah lebih istiqomah lagi dalam berlari dan meraih prestasi-prestasi yang lebih tajam lagi lah. Siap. Oke. Terima kasih Pak Rianto ya. Sama-sama Pak Cak Rawon. Salam dulu buat teman-teman di sana, buat para pelari-pelari BC Runner mungkin. Mas Diki dan BC Runner semuanya. Selamat malam. Kang Hardi, inspirasi saya Mbak Niken. Selamat malam semua. Salam sehat selalu. Dan buat teman-teman BC Mataram khususnya, dong ayo kita gerak lah pokoknya. Dong ayo, menarik sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.